Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Keisha Feneto Sugianto. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang digunakan pada energi-energi yang dapat diperbaharui yang dapat menggantikan fungsi dari minyak bumi atau bahan bakar konvensional lainnya. Umumnya istilah ini digunakan untuk menggantikan minyak bumi atau bahan bakar konvensional lainnya yang menghasilkan emisi gas karbon di udara. Emisi gas karbon ini berperan sangat penting dalam pemanasan global dan penipisan lapisan ozon, dilansir dari Intergovernmental Panel on Climate Change. Mengapa ya kita harus mengganti minyak bumi dengan energi yang dapat diperbaharui atau yang ramah lingkungan? Karena di balik banyaknya fungsi dari minyak bumi ini tersimpan banyak bahaya bagi lingkungan dan dapat mengancam kehidupan manusia. Nama saya Hilda Fajarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembakaran minyak bumi. Ada dua jenis pembakaran minyak bumi, yakni pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna ini, hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Jika dalam bahan bakar tersebut mengandung nitrogen, sulfur, atau besi, pembakaran sempurna ini akan menghasilkan nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan besi 3 oksida. Adapun pada pembakaran tidak sempurna ini, hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, air, dan beberapa senyawa lainnya seperti nitrogen oksida. Halo, perkenalkan nama saya Jagetian dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan menjelaskan dampak dari penggunaan minyak bumi sebagai berikut. 1. Pemanasan global berasal dari penggunaan bahan bakar dan perindustrian. 2. Pencemaran air karena proses minyak bumi sering terjadi di pinggir pantai. 3. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 4. Hujan asam. 5. Mengganggu ekosistem di lautan karena minyak yang dibawa kapal tumpah ke lautan. Nama saya Ilma Walia, saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan sebagai alternatif minyak bumi. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alami, seperti cahaya matahari, angin, hujan, arus pasang surut, dan panas bumi, yang terbarui atau secara alami dapat muncul kembali setelah dipergunakan. Ketika dibandingkan dengan proses produksi energinya, terdapat perbedaan mendasar antara energi terbarukan dengan bahan bakar fosil. Macam-macam energi alternatif pengganti minyak bumi. Ada matahari. Energi matahari diserapkan di pembangkit listrik tenaga surga PLTS. Terus ada biogas. Gas ini dapat diperoleh dari sampah sistem saluran limbah. Sistem penghasil biogas digunakan untuk menghasilkan gas metana melalui bakteri atau dekomposer yang memecah komosa dalam lingkungan atau kondisi anaerobik. Angin. Di Belanda, kincir angin digunakan sebagai alat untuk menghasilkan listrik. Di pembangkit listrik tenaga Bayu PLTB digunakan turbin. Air. Indonesia merupakan kepulauan air mengalir juga ditemukan. Contohnya air terjun yang dapat diolah oleh PLTA menjadi pembangkit listrik. Selain air terjun, ada juga sungai mengalir, ombak, pasang surut yang mampu menghasilkan listrik. Panas bumi. Indonesia menjadi negara kedua penghasil energi listrik panas bumi, menyalip Filipina yang kapasitas PLTP-nya 1600 MW. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.